Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kasih anak. Oke Bu. Untuk sekretaris siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua hari ini. Baik. Masih pada semangat belum? Semangat. Enggak. Kenapa tidak semangat? Capek Bu. Tahan dong. Kita ice breaking ya. Oke Bu. Oke. Ya Bu. Ini itu kayak gini. Misalnya ibu bilang tepuk satu, tuh, tepuk dua, satu, dua kanan kiri ya. Ya. Satu, dua, tepuk tiga, satu, dua, tiga. Ya. Tepuk empat, satu, dua, satu, dua. Tepuk lima, satu, dua, satu, dua, satu. Nanti ibu suruh misalnya tepuk lima dua kali gitu ya. Tepuk limanya dua kali. Ya Bu. Ya, ayo kita mulai ya. Ya Bu. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Tepuk lima, tepuk empat dua kali, tepuk tiga dua kali. Aku keluar. Kita tidak ini konsentrasi. Suaranya ya. Makasih ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pengertian pidato. Ada yang masih ingat apa itu pengertian pidato? Lupa Bu. Lupa Ibu. Lupa. Ya baik Lupi. Ya, pidato merupakan naskah yang digunakan sebagai pedoman saat seseorang berpidato di depan umum. Tujuannya agar penyampaiannya teratur dan mudah dipahami oleh peserta. Terima kasih Lupi, beri tepuk tangan untuk Lupi. Ada yang ingin mau menambahkan? Tidak?
SPD. Dan yang terhormat Ibu Vivi Wulandari. Seperti itu ya contohnya anak-anak. Yang ketiga itu pengantar topik. Pengantar topik itu adalah gambaran awal materi yang akan dibahas. Contohnya itu seperti kebersihan lingkungan. Itu dia gambaran awalnya. Baik, kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu isi. Isi adalah bagian inti yang membuat informasi, argumentasi, pesan atau gagasan utama yang ingin disampaikan oleh orator atau pembicara. Isi itu dia isinya harus jelas, sistematis, objektif dan didukung oleh fakta dan data. Dan yang ketiga itu ada penutup. Penutup itu bagian akhir untuk mengakhiri pidato. Komponennya itu meliputi kesimpulan contoh, permintaan maaf dan salam penutup. Contoh dari kesimpulan itu, marilah kita bersama-sama menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih. Dan yang kedua itu permintaan maaf. Contohnya permintaan maaf itu seperti, maaf ya, apa ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Dan dari contoh salam penutup itu, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini paham apa itu struktur? Ada berapa tadi? Oke, kita lanjut ke kaidah kebahasaannya ya. Kaidah kebahasaannya ada 6. Yang pertama itu kalimat persuasif. Apa itu kalimat persuasif? Ajakan. Iya, kalimat persuasif itu adalah kalimat yang menggunakan kata-kata yang berfungsi untuk mengajak atau membujuk pendengar. Contohnya itu seperti ayo, mari, hendaklah atau sebaiknya. Yang kedua ada kata ganti sapaan. Kata ganti sapaan itu adalah kata ganti orang kedua untuk menyapa audiens seperti hadirin yang terhormat, saudara-saudara sekalian, dan bapak ibu atau teman-teman. Ada struktur yang ketiga ya, kaidah kebahasan yang ketiga